Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian PAI Bapak Hero Prayogo MPD dan segenap teman kelas PJJ A8 yang sangat saya banggakan, dan seluruh para penyimak pendengar sekalian yang sangat saya hormati. Melanjutkan pembuatan video sekaligus tugas individu yang diberikan oleh Bapak dosen metodologi penelitian PAI terkait dengan materi kuliah pertemuan ke-8 pada bab 8 ini yang menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja terkait dengan materi perkuliahan bab 8 teknik pengolahan dasar data penelitian. Teknik pengolahan dasar data penelitian merupakan serangkaian proses atau metode yang digunakan untuk membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis memiliki kualitas yang baik dan tepat dan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat diandalkan. Dengan melakukan teknik pengolahan dasar data penelitian dengan baik, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis merupakan representasi yang akurat dari fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat diandalkan. Adapun dalam pengolahan data, langkah-langkah yang harus diperhatikan antara lain yang pertama adalah editing. Editing ini adalah data yang telah terkumpul, baik data kualitatif maupun data kuantitatif, perlu dibaca sekali lagi untuk memastikan apakah data tersebut dijadikan bahan analisis atau tidak. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengedit data adalah yang pertama, apakah data yang terkumpul sudah lengkap dan sempurna jawabannya. Yang kedua, apakah data yang terkumpul sudah cukup jelas tulisannya sehingga dapat dibaca. Yang ketiga, apakah data yang terkumpul melalui catatan sudah dapat dipahami. Yang keempat, apakah data yang terkumpul sudah cukup konsisten jawabannya. Yang terakhir, apakah data yang terkumpul cukup uniform, artinya sesuai dengan petunjuk pengisian. Kemudian apabila data yang terkumpul itu ada yang tidak lengkap atau tidak valid, maka ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan peneliti, yaitu dengan melakukan klarifikasi kepada responden atau informannya, atau data yang tidak valid itu dibuang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan sebelum peneliti meninggalkan arena penelitian, peneliti harus memeriksa terlebih dahulu data yang telah diperolehnya itu. Selanjutnya yang kedua, yakni klasifikasi. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengelompokkan data yang berupa jawaban dari pertanyaan terbuka. Klarifikasi data diperlukan untuk pengolahan data selanjutnya apabila data tersebut akan dianalisis, terutama analisis statistik. Yang ketiga adalah mengkode data atau coding data dan menyusun buku kode data. Untuk data kuantitatif, tahapan-tahapan pengolahan data masih berlanjut. Yang diantaranya adalah mengkode data. Mengkode data adalah memberikan skor atau nilai pada setiap item jawaban. Data yang terkumpul bisa berupa angka, kata, atau kalimat.
Yang keempat adalah menghitung frekuensi. Setelah selesai mengentri data ke dalam lembar kerja coding atau mengkode data, langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi dari masing-masing item jawaban. Caranya adalah memindahkan data yang telah dicatat pada lembar kerja coding ke dalam tabel. Kemudian yang terakhir adalah tabulasi. Tabulasi data adalah penyajian data dalam bentuk tabel sehingga memudahkan bagi para pembaca memahami laporan penelitian tersebut. Tabulasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses pengolahan data dalam bentuk tabel data yang diperoleh dari lapangan akan tampak ringkas dan bersifat merangkum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi bab 8 perkuliahan pertemuan ke-8 pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Akhirnya dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara pengeditan video ini ataupun tutur kata dari saya semata-mata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada yang bermanfaat semata-mata itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.